Perkenalkan, nama saya Fitriani Trismarito Romohorbo dari grup KA21A, mata kuliah PPN, NIM 21330014, dengan dosen Ibu Liliana Harahap, Eskom Mkom. Adapun topik saya pada hari ini yaitu cara kerja mesin pencarian Google. Sebelum kita masuk cara kerja mesin pencarian Google, ada baiknya kita mengenal apa itu cara kerja mesin pencarian Google. Semua pasti sudah tidak asing lagi dengan mesin pencarian. Setiap menggunakan internet untuk mencari informasi, yang pasti kita akan menggunakan mesin pencarian, salah satunya adalah Google. Ketika kita mengetik keyword pada mesin pencarian, Google akan menampilkan hasil pencarian yang relevan sesuai dengan apa yang kita cari. Data yang ditampilkan mesin pencarian ini sudah melalui proses terlebih dahulu, sehingga bisa ditampilkan pada halaman pertama adalah yang memenuhi syarat dari Google dan yang terbaik. Namun sebagian dari kita tentunya belum tahu bagaimana sebenarnya cara kerja mesin pencarian itu, sehingga bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita cari. Bahkan mesin pencarian bisa menampilkan tidak hanya format teks saja, melainkan gambar dan video. Bukan hanya itu, dengan menggunakan algoritma, mesin pencarian dapat kita gunakan untuk mempromosikan bisnis sehingga bisa diketahui banyak orang. Apa itu mesin pencarian Google? Seperti yang kita ketahui, mesin pencarian adalah suatu program komputer khusus yang fungsinya untuk membantu pengguna dalam mencari file-file yang tersimpan pada layanan World Wide Web pada sejumlah server hosting. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa peran mesin pencarian tidak berada jauh dengan website yang pada umumnya. Hanya saja, perannya lebih difokuskan pada pencarian informasi yang dibutuhkan oleh pengguna internet. Hasil penelusuran dari mesin pencari bisa disebut Search Engine Result Page atau SERP. Semakin tinggi ranking website tersebut memiliki nilai yang lebih baik dibanding dengan website lainnya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa SERP sangat dinamis sehingga peringkat website bisa berubah-ubah sesuai dengan tingkat persaingan. Tujuan algoritma mesin pencarian. Pada awal kemunculan mesin pencarian Google, hasil pencarian tidak bisa sebagus seperti sekarang ini. Untuk memuaskan para penggunanya dalam menemukan apa yang mereka cari dengan cepat dan tepat, Google mengembangkan algoritma. Algoritma Google adalah suatu sistem kompleks yang digunakan untuk mengambil data dari indeks penelusuran dan langsung memberikan hasil terbaik dari query. Oleh karena itu, mengikuti setiap perubahan algoritma adalah hal yang wajib dilakukan ketika mengembangkan SEO atau Search Engine Optimization. Tapi perlu juga kita ingat, algoritma terbaru tidak selalu menggantikan algoritma lama. Karena update algoritma tidak melalui tentang perubahan apa yang sudah ada, tapi bisa juga menguatkan pada yang sudah ada. Algoritma memiliki beberapa jenis yang perlu kita ketahui, yaitu tujuan dari penguin adalah menurunkan peringkat situs yang memiliki backlink tidak wajar. Pembaruan ini menandai berakhirnya pembuatan backlink ilegal seperti membeli tautan dari kumpulan tautan dan PBN. Yang kedua, Panda. Pembaruan yang terjadi pada algoritma Panda adalah adanya skor kualitas yang diberikan pada halaman website. Skor inilah yang kemudian digunakan sebagai faktor peringkat. Awalnya, efek dari Panda tidaklah terlalu terasa bagi strategi SEO. Namun pada tahun 2016, algoritma ini dimasukkan dalam inti algoritma Google. Sejak saat itulah peluncuran pembaruan terjadi lebih sering, sehingga penelitian dan pemulihan Panda sekarang terjadi lebih cepat. Yang ketiga, Hummingbird. Hummingbird membantu Google menginterpretasi query penelusuran dengan lebih baik dan memberikan hasil yang cocok dengan maksud user. Algoritma ini memungkinkan laman untuk menentukan peringkat query meskipun tidak berisi kata persis seperti yang dimaksud user. Yang keempat, mobile. Untuk mengikuti algoritma ini, kita perlu mengoptimalkan halaman agar dapat menyesuaikan dengan perangkat mobile. Selain itu, cobalah untuk fokus meningkatkan kecepatan website. Caranya, cobalah menguji beberapa website di halaman Google agar sangat membantu dan untuk melihat aspek mana dari halaman website yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, RankBrain. Cara kerja RankBrain seperti sistem pembelajaran mesin yang membantu Google memahami makna di balik query dan menyajikan pencarian yang lebih akurat. Oleh karena itu, dalam strategi ini sangat diharuskan dengan bantuan analisis kompetitif. Yang keenam, Medic.
Pembaruan Google Medic ini, meskipun tidak dikonfirmasi secara eksplisit, perwakilan Google telah mengisyaratkan bahwa pembaruan tersebut menaruhkan beberapa sinyal EIT atau Expertise, Authority, and Trust dari dokumen pedoman penilaian kualitas. Namun, sampai saat ini tidak ada strategi yang benar-benar ampuh dalam pembaruan Medic. Yang ketujuh, BERT. Pembaruan algoritma mesin pencarian Google ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami agar lebih memahami query penelusuran, menafsirkan teks, mengidentifikasi entitas, dan hubungan antar entitas. Oleh karena itu, pastikan konten Anda ditulis dengan baik. Cara kerja mesin pencarian Google. Mesin pencarian Google dalam melakukan pengindeksan suatu halaman website memiliki software tersendiri yang fungsinya untuk mengumpulkan berbagai kata, kalimat, gambar, dan video dari internet untuk menampilkan mana yang terbaik. Nama softwarenya adalah Googlebot dan Web Crawlers. Tugasnya adalah merayapi halaman website dengan mengikuti setiap link yang ada pada website. Untuk kecepatan indeksnya tergantung dari websitenya. Suatu website dengan yang lain memiliki waktu pengindeksan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui urutan cara kerja mesin pencarian, kira-kira berikut ini. Yang pertama, create article. Langkah pertama adalah kita harus membuat artikel yang berkualitas. Kedua, crawling halaman website. Setelah artikel terpublish, maka robot Google akan melakukan crawling pada halaman website. Agar robot Google mengetahui, biasanya kalau ada artikel baru maka dilakukan submit ke Google Search Console. Tujuannya untuk memberitahu Google untuk crawling website agar lebih cepat terindeks. Untuk website yang sudah mendapat authority atau sudah besar, tidak perlu melakukan submit console karena biasanya indeksnya sangat cepat. Ketiga, storing. Storing adalah penyimpanan semua data yang sudah dibaca oleh Googlebot saat merayapi website. Beberapa data yang disimpan oleh Google seperti judul, permalink, konten, kata kunci, internal link, image, alternate image, deskripsi, heading, dan sebagainya. Ini banyak kaitannya dengan optimasi on-page SEO. 4. Processing. Semua data yang sudah disimpan tadi akan diproses oleh software Google tersebut sampai menghasilkan output sesuai algoritma yang dimiliki Google. Kelima, indexing. Hasil dari processing adalah indexing pada halaman website, sehingga Anda bisa menemukan website Anda pada halaman SERP Google. Keenam, ranking. Perankingan halaman website sesuai dengan kata kunci yang ditargetkan proses dari awal sampai hasilnya bisa dilihat para ranking website. Apakah mendapat peringkat atas atau berada pada halaman lain. Hasil dari ranking biasanya dijadikan bahan evaluasi, terutama untuk optimasi website apakah sudah optimal dan benar atau belum. Untuk masalah perankingan website, biasanya pada halaman atas diisi oleh website-website atau authority website. Tetapi tidak menutup kemungkinan website yang baru bisa bersaing pada halaman 1 Google. Mengapa halaman tidak terindeks? Mungkin banyak yang mengalami halaman website yang susah terindeks, bahkan malah website tidak terindeks. Karena indeks merupakan salah satu hal terpenting dari SEO, atau dari indeks inilah kita semua akan mendapatkan traffic menuju website. Jika artikel yang kita buat belum terindeks Google, hal ini yang sangat merugikan, mengingat bagaimana cara kita untuk membuat artikel menjadi sesuatu yang kita anggap kreatif atau bermanfaat. Terdapat banyak alasan dan faktor mengapa website kita tidak terindeks oleh Google. Dikutip dari Search Engine Journal, berikut beberapa penyebab halaman website tidak terindeks. Yang pertama, Google belum menemukan website yang kita buat. Untuk beberapa kasus website baru, memang membutuhkan paling tidak 1 minggu untuk ia terindeks. Jadi kita perlu bersabar sambil menambahkan post artikel baru. Kedua, submit Google Webmaster Tools. Pastikan Anda sudah submit website pada Google Webmaster Tools dan pastikan domain utama sudah terindeks. Yang ketiga, setting robot.txt. Silahkan cek apakah settingan kita default. Dari website Anda melakukan blocking terhadap Googlebot. Pastikan pada bagian disallow kosong. Dan jika ada isi, silahkan hapus saja karena tidak bisa dirayapi oleh robot Google. Keempat, tidak ada sitemap.xml. Tidak ada sitemap.xml, maka dari itu pastikan apakah website sudah memiliki sitemap yang dimudahkan robot Google dalam melakukan pengindeksan website. Kelima, setting tags. Tags juga sama dengan sitemap.
Pastikan tidak ada skrip yang mencegah robot Google melakukan pengindeksan website. Keenam, website lambat diakses. Salah satu pengaruhnya karena hosting yang digunakan spesifikasinya kurang baik sehingga load menjadi lama. Selain itu, ada juga beberapa penyebab website kita tidak terindeks, yaitu yang pertama, ada masalah pada Ajax atau JavaScript. Yang kedua, website menggunakan meta tag no index. Ketiga, banyak konten duplikat atau plagiat. Keempat, website memiliki kualitas rendah atau jelek. Kelima, hosting sering down. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mencari layanan hosting dengan uptime server terbaik agar website selalu online. Website sering down karena pengaruh pengindeksan website. Keenam, banyak halaman error 404. Biasanya ini terjadi karena pengaruh crawl budget mesin pencarian yang melakukan pengindeksan website. Kesimpulannya adalah, Google merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan saat ini. Bahkan sampai 90% lebih pengguna internet menggunakan Google. Untuk itu, kita perlu mempelajari apa saja yang direkomendasikan dan apa saja yang dilarang Google agar website mudah terindeks mesin pencarian. Kelebihan Google yaitu kecepatan dan kemudahan Google merupakan satu-satunya mesin pencari yang memiliki cache. Cache menghemat waktu pencarian dan menampilkan informasi seperti gambar, video, berita, artikel, hiburan, dan lain-lain. Dengan demikian, ternyata mesin pencarian ini jadi bidikan para spammer untuk menampilkan iklan-iklan yang tidak diperlukan. Kekurangannya yaitu mudah diserang hacker. Terkadang apa yang dicari tidak sesuai dengan pencarian yang didapatkan. Terkadang muncul situs yang mengandung virus. Inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai cara kerja mesin pencarian Google. Untuk yang menjadi pesan saya adalah supaya kita pengguna internet terutama generasi muda agar menggunakan Google dengan tujuan hal-hal positif dan menyebarkan hal-hal yang bermakna bagi pengguna internet agar kita dapat mengikuti alur perkembangan internet. Sekian dan terima kasih.